Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 dengan tema kualitas murid Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali ada di momen-momen Paskah. Momen kami memperingati kematian-Mu dan kami menanti kebangkitan-Mu besok. Tolong kami Tuhan belajar sesuatu dan menangkap rema dari firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 dan saya akan membacakan dari terjemahan baru 2 TB2. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Sobat WB, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca, renungkan firman Tuhan hari ini dan temukan kehendak Tuhan di dalamnya. Bagaimana karakteristik Stefanus sebagai murid Kristus? Mengapa dia dipilih bersama beberapa murid lainnya untuk tugas penggembalaan jemaat? Apa dampak hidup Stefanus bagi pekerjaan pemberitaan Injil? Sobat WB, dari bacaan hari ini kita belajar dari kehidupan salah seorang murid, yaitu Stefanus. Alkitab mencatat bahwa ia didapati seorang pribadi yang penuh iman dan Roh Kudus bersama dengan 6 orang lainnya, yaitu Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut Yahudi dari Antiokhia. Pemilihan ini tujuannya adalah supaya para rasul dapat memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Para rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka, dan hal ini berdampak pada tersebarnya firman Allah dan semakin bertambahnya jumlah murid di Yerusalem. Tuhan ingin memakai kita untuk membangun kerajaannya, bukan sebaliknya, kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Dari Stefanus kita belajar bahwa kualitas hidup seorang murid Kristus ditentukan dari pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan secara pribadi. Dan inilah yang menghasilkan iman serta hikmat untuk menjalani kehidupan dengan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kualitas ini menghasilkan dampak, yaitu perubahan cara hidup kita, bagaimana firman Allah dapat dinyatakan, dan keteladanan hidup yang kita hasilkan. Dari Stefanus kita belajar bahwa Tuhan pasti memakai orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepadanya. Bagaimana dengan dirimu?
Adakah engkau selama ini menyadari kualitas hidupmu sebagai murid Kristus? Seperti Stefanus yang akhir hidupnya menjadi martir dan menghasilkan buah pertobatan Saulus yang dipakai Tuhan untuk memenangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Adalah sebuah keindahan bahwa Tuhan menghargai kesungguhan dan keteguhan kita melakukan kehendak-Nya. Sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan dalam kelompok pemuritan, berkat yang sudah diterima dan komitmen kita, mari sekali lagi kita memohon kasih karunia-Nya. Tuhan, kami rindu dipakai seperti Stefanus Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh jadi dampak, bisa menghasilkan banyak keteladanan yang membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Mampukan kami sembari mengenang pengorbanan dan kebangkitan-Mu. Kami terus dikobarkan untuk melakukan tugas sebagai seorang murid Kristus yang berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kualitas hidup seorang murid Kristus menghasilkan perubahan dan keteladanan.